Ada kalimat yang sering kita dengar baik di iklan-iklan. Ramadan Karim, Ramadan Mubarakah, Ramadan mulia, Ramadan keberkahan. Ternyata keberkahan itu ada 4. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu ada 4. Yang pertama, kadang berkah itu karena orangnya. Contohnya adalah Rasulullah. Apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah yang disebut hadis takririyah, itu berkah. Siapapun yang mengerjakan setelah itu, setelah kewafatan Rasulullah, sampai kita hari ini umatnya yang tidak bertemu dengan Rasulullah, semoga suatu saat dapat berjumpa, amin, di mana kita ada berkesempatan dalam 4 poin ini, maka amalan kita menjadi berkah. Kerjaannya sedikit, ringan, tapi hasilnya besar. Itu yang disebut barokah, ziyadatul khair. Nah, keberkahan waktu ini, saat inilah sedang meliputi kita. Apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Di Lailatul Qadar pun ada di dalam Ramadan. Di bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan. Sebanyak apapun dosamu, engkau mungkin penzina, engkau mungkin penipu, engkau pernah menzalimi orang, engkau mungkin pernah jahat. Tapi kalau engkau punya umur sampai di bulan Ramadan, lalu engkau menyesal dan mampu meneteskan air mata, air matamu bisa menyentuh ke pipimu, demi Allah, api neraka tidak akan menyentuh kulitmu. Itu janjinya Allah. Allah mampu mengampuni dosa sebesar apapun jika Allah berkehendak. Tapi Allah mampu, bahkan tidak kekurangan cara untuk memasukkan ahli ibadah ke nerakanya kalau dia terlalu bangga dengan ibadahnya. Karena dosa terbesar itu adalah dosa yang diremehkan oleh pelakunya, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada baiknya kalau kita melafadzkan niat i'tikaf terlebih dahulu. Barangkali ada di antara kita yang tidak sempat tadi malam beriktikaf. Paling tidak semenit 2 menit bernilai pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat berdiam di masjid sesaat karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, abang kakak kesemuanya yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah begitu baik kepada kita. Andai kata
lisan ini ingin mengatakan Allah itu baik kalau ada kebaikan yang bisa kita nilai, dan pada akhirnya kita terjebak dalam sebuah penghitungan nikmat, maka kita tidak akan sanggup menghitung kebaikan Allah kepada kita. Saking banyaknya, banyak sekali nikmat. Masih bisa bernapas, itu karena Allah loh. Masih bisa hidup, berkumpul. Dan nikmat yang sederhana tapi besar adalah nikmat berkawan, bersahabat. Saya mengenal antum, antum mengenal saya, dan kita punya hubungan yang nyaman. Itu rezeki. Tidak semua orang memiliki itu. Kalau kita tidak saling punya hubungan yang nyaman, pasti duduknya kita ini tidak nyaman. Karena kita punya hubungan yang nyaman, diikat dengan ikatan tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berjumpanya kita ini karena Allah, dan kita akan berpisah sesaat lagi ini karena Allah. Ini luar biasa. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang saking banyaknya nikmat itu kita banyak tidak mengucapkan alhamdulillah. Seandainya sholat itu tak pernah diwajibkan, maka seluruh nikmat itu tidak terbayar. Tapi alhamdulillah, dari sekian nikmat yang kita lalaikan itu, semua terbayarlah. Ketika kita sholat subuh, walaupun tidak niat bersyukur, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kembali kami menyebut namamu ya Allah. Duhai Allah yang maha belas kasihan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian, sanjungan, ucapan terima kasih hanya kepadamu ya Allah, atas semua nikmat yang kau tumpahkan ke seluruh alam. Jadi sholat itu adalah wujud persyukuran kita sebenarnya. Maka diwajibkan setiap harinya itu 5 kali sehari. Itu untuk antisipasi lalainya kita. Jadi kalau kita tidak sampai tidak sholat, wajar Allah tuh menantang siapa yang berani bermaksiat di muka bumi ini dan tak mau sholat menyembah aku, silahkan mencari bumi di mana bumi itu tidak aku ciptakan. Tidak mungkin ada. Maka sekali lagi kita ucapkan dengan penuh kesadaran, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua kalinya, sholawat perlu kita sampaikan kepada Rasulullah dalam rangka untuk berterima kasih, bukan untuk memuliakan Rasul. Rasul udah mulia. Bukan dalam rangka menyanjung Rasul. Kita bukan siapa-siapa. Andaikan kita tidak nyanjung Rasul, Rasul sudah tersanjung. Kita bersolawat nih sebagai bentuk ucapan terima kasih. Kebaikan yang kita lakukan ini menjadi bermakna dan bernilai. Maka banyak bentuk-bentuk solawat. Ada solawat bushro, ada solawat fatih, ada solawat nariyah, bahkan ada solawat qadiriyah, ada solawat paling singkat gitu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, abang kakak semua yang sangat saya cinta banggakan. Pada subuh kali ini saya ingin merajak merenung, berpikir sebelum saya menyampaikan materi ini. Yang pertama, kunci kebaikan itu adalah kesadaran. Kunci dari sumber dari segala kebaikan itu adalah kesadaran. Dan kunci atau sumber dari ketidakbaikan itu adalah kelalaian atau tidak sadar. Mengapa kita duduk di sini? Karena kita sadar bahwa duduk itu dinilai pahala. Bahwa sholat subuh itu disaksikan ribuan malaikat. Kita sadar bahwa Ramadan ini singkat. Bahkan kita tidak terasa sudah di penghujung Ramadan. Perasaan baru kemarin menyambut Ramadan. Gunjang ganjing menentukan satu Ramadan.
ini tidak lama lagi akan menghadapi gonjang-ganjing menentukan hari raya. Begitu singkatnya itu waktu. Sadar, kesadaran. Sumber dari kebaikan itu adalah kesadaran. Maka duduknya kita nih, kalau kita sadar bahwa Ramadan ini hanya tamu, Ramadan ini adalah bulan keberkahan, bulan penuh ampunan, Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakan pahala, kita sadar itu, maka kita tidak akan menyia-nyiakannya. Itu baik. Kalau kita tidak sadar, maka kita akan melewati hari demi hari tanpa berbuat sesuatu, sehingga Ramadan ini menjadi kurang baik untuk kita. Maka sekali lagi, sumber dari kebaikan itu adalah kesadaran. Sumber dari ketidakbaikan adalah kelalaian atau ketidaksadaran. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat yang sering kita dengar baik di iklan-iklan. Ramadan Karim, Ramadan Mubarakah, Ramadan mulia, Ramadan keberkahan. Ternyata keberkahan itu ada 4. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu ada 4. Yang pertama, kadang berkah itu karena orangnya. Contohnya adalah Rasulullah. Apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah yang disebut hadis takriri ya, itu berkah. Siapapun yang mengerjakan setelah itu, setelah kewafatan Rasulullah, sampai kita hari ini umatnya yang tidak bertemu dengan Rasulullah, semoga suatu saat dapat berjumpa, amin. Siapapun yang mengerjakan dari keturunan siapapun, walaupun orang tuanya perampok, walaupun orang tuanya adalah mantan preman, walaupun orang tuanya bukan orang terhormat, walaupun orang tuanya garis keturunannya bukan orang baik, kalau dari keturunannya itu mengerjakan kebaikan, kebaikan itu pernah dikerjakan oleh Rasulullah, maka orang itu menjadi baik. Itu menunjukkan bukti bahwa keberkahan itu ditentukan oleh orangnya, yaitu Rasulullah SAW. Jadi siapapun yang akan melakukan setelah itu, karena telah dilakukan oleh Rasulullah sebelumnya, menjadi berkah. Puasa kita berkah karena Rasulullah berpuasa. Dan banyak. Yang kedua, kadang keberkahan itu bukan karena orangnya, karena bentuk pekerjaannya. Contohnya adalah sholat. Sholat itu menjadi berkah. Menjadi berkah kepada orang yang melakukannya, menjadi berkah kepada waktunya, menjadi berkah kepada tempatnya. Coba kita lihat. Masjid Al-Muttaqin ini menjadi berkah karena di dalamnya ada sholat berjamaah. Orang yang berada di dalam masjid ini menjadi berkah karena pekerjaan amalnya itu sholat. Waktunya jadi berkah. Buktinya adalah kalau kita sholat sendirian dapat pahalanya 1. Itu kalau diterima. Kalau nggak khusyuk, pikiran kemana-mana, syarat rukunnya kurang, bisa nggak diterima itu, tekor lah. Tapi kalau di masjid, walaupun kurang rukun, kurang istilahnya awam lah ya, tapi karena berjamaah menjadi berkah. Nah itu disebut berkah kadang karena orangnya, kadang memang diberkahi oleh bentuk pekerjaannya, bentuk sebuah pekerjaan amaliyahnya, yaitu sholat. Yang kedua, yang ketiga, kadang berkah itu diberkahi oleh tempatnya. Nah, kalau keberkahan tempat ini contohnya di Masjidil Haram. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, ini di bulan Ramadan Bapak Ibu. Siapa yang belum pernah ke sana, mudah-mudahan suatu saat nanti dapat menginjakkan kaki ke sana. Ini di bulan Ramadan di mana doa tidak tertolak. Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah.
Ya Allah, permudahlah bagi kami dapat berkunjung ke Mekah dan Madinah. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah. Di Mekah dan di Madinah itu menjadi berkah. Coba. Bahkan Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapapun orangnya, kapanpun waktunya, yang berkesempatan bisa sholat atau berada posisinya di tempat multazam. Multazam itu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, itu multazam. Siapa yang berada di tempat itu, garis lurus ke belakang, kalau berdoa pasti dikabulkan Allah. Ada beberapa tempat yang mustajab, yang disebut tempat berkah. Yang kedua Hajar Aswad. Yang ketiga salah satunya adalah Makom Ibrahim, yang bentuknya seperti apa tuh? Seperti sangkar burung itu. Nah, itu Makom Ibrahim. Makom itu artinya tempat, Ibrahim itu adalah tempatnya Ibrahim. Kok bukan ada nisannya Pak Ustaz? Bukan. Makom itu adalah tempat Ibrahim pernah berdiri mengangkat batu untuk menyusun Ka'bah. Menyusun batu Ka'bah. Ibrahim itu pernah berdiri di situ, diabadikan. Bekas telapak kakinya sampai sekarang. Ya, saking berkahnya, ini karena keberkahan Ibrahim. Saking berkahnya tempat itu. Saking berkahnya tempat itu, siapapun yang berada di situ tidak peduli, Allah tidak akan bertanya, kamu anaknya siapa? Kamu datang kapan? Apa yang kamu bawa? Tidak. Kau meminta di situ, ku kabulkan. Tempatnya berkah. Tempat yang berkah yang berikutnya, ini yang di Mekah. Kalau Madinah cuma ada 1. Kalau di Mekah kurang lebih ada 7 tempat yang berkah. Kalau di Madinah cuma 1, di Raudhah. Raudhah itu antara mimbarnya Rasulullah dan makamnya Rasulullah. Kalau nanti Anda berkesempatan ke Madinah, umroh atau haji, mencari karpet hijau, jangan membayangkan hijaunya kayak ini. Itu hijaunya bermotif. Itu ada kawan kami dulu umroh. Karena nanti katanya Pak, waktu belum berangkat tuh diberikan pelatihan. Nanti kalau berada di Madinah, tolong kamu berdoa atau sholat di Raudhah. Raudhah itu di mana, Tat? Raudhah itu antara mimbarnya Rasulullah dan makamnya Rasulullah. Bingung, Tat, saya, Tat? Oh, gini aja. Kalau kamu bingung, tandai aja karpet hijau, katanya. Namanya karpet hijau itu bayangan kita hijau kayak gitu. Rupanya setelah dia udahlah antri dari asar ya, baru tembus dulu kan berantri. Kalau sekarang kan pakai aplikasi ya. Itu orang berdesak-desakan begini, setelah masuk berada di Raudhah, kenapa aku kok tidak diusir gitu? Rupanya terlewat. Mau masuk lagi itu harus muter, nunggu waktu lagi. Nah, itu tempat yang berkah di Madinah, yaitu Raudhah. Antara mimbarnya Rasulullah dan makamnya Rasulullah. Itu berkah sekali. Selain tempat itu berkah karena memang tempatnya, tempat itu menjadi berkah karena orangnya juga. Karena orangnya memberkahi tempatnya, karena tempatnya memberkahi orang-orang setelahnya, yaitu kita-kita para peziarah. Yang pertama, keberkahan itu kadang diberkahi oleh orangnya. Kedua, kadang keberkahan diberkahi oleh perbuatan amalnya. Yang ketiga, kadang keberkahan itu diberkahi oleh tempatnya. Yang keempat terakhir, kadang diberkahi oleh waktunya. Nah, keberkahan waktu ini saat inilah sedang meliputi kita. Apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Di Lailatul Qadar pun ada di dalam Ramadan. Di bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan. Sebanyak apapun dosamu, engkau mungkin penzina, engkau mungkin penipu, engkau pernah mendolimi orang, engkau mungkin pernah jahat.
Tapi kalau engkau punya umur sampai di bulan Ramadan, lalu engkau menyesal dan mampu meneteskan air matamu bisa menyentuh ke pipimu, demi Allah, api neraka tidak akan menyentuh kulitmu. Itu janjinya Allah. Allah mampu mengampuni dosa sebesar apapun jika Allah berkehendak. Tapi Allah mampu, bahkan tidak kekurangan cara untuk memasukkan ahli ibadah ke nerakanya kalau dia terlalu bangga dengan ibadahnya. Karena dosa terbesar itu adalah dosa yang diremehkan oleh pelakunya. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dosa terbesar adalah dosa yang diremehkan oleh pelakunya. Dosa pezina itu kecil bagi Allah. Dosa mencuri kecil bagi Allah. Dosa membunuh mungkin, padahal membunuh ini adalah kejahatan besar ya, tapi kecil bagi Allah kalau Allah mau mengampuni. Kalau manusia tidak mudah meminta maaf. Apa kata orang teh? Memaafkan sih iya, lupa ada kan, begian kata orang tuh. Itu sifat manusia. Tapi kalau Allah tuh bisa mengampuni, bahkan Allah bisa menghapuskan sebersih-bersihnya. Bahkan Allah tak akan mengungkit nanti pada hari mahsyar, pada perhitungan amal. Ini luar biasa. Kita berada di dalamnya Bapak Ibu, di bulan Ramadan. Tidak semua orang bisa berada di bulan ini. Nah itu yang saya katakan di awal tadi, kunci kebaikan itu memang dari kesadaran. Ayo kita sadari bahwa Ramadan ini adalah bulannya syahrul ummati, kata Rasulullah. Rajab syahrullah, Rajab itu bulannya Allah. Sya'ban syahri, Sya'ban itu adalah bulannya aku, kata Rasulullah. Wa Ramadan syahrul ummati, Ramadan ini bulannya umatku. Ini bulannya kita. Kita berada di bulan Ramadan ini dimaksimalkan, dioptimalkan. Yang punya harta berbagilah, berbagi. Karena sedekahmu di bulan Ramadan itu seperti engkau bersedekah di hari Jumat dibanding hari-hari lain. Di bulan Ramadan bersedekah itu meningkat kali lipat dibanding. Ya Rabb, sedikit menjeda, saya pernah berjalan, tapi ini bukan kitab ya. Ini hanya pengamatan saya. Mungkin ada benarnya, mungkin ada salahnya. Di sela-sela saya berjalan di siang hari, ngantar istri, mengendarai kendaraan. Ya Allah, kata saya, mun Ramadan nih, antara yang puasa dan yang tidak puasa sulit dibedakan. Semuanya sibuk cari baju lebaran, semuanya sibuk memadati jalan. Ya Rob, berkahnya Ramadan nih luar biasa. Sampai-sampai begini, seakan-akan kalau udah bulan Ramadan kata krisis itu udah ada. Iya, seakan-akan kata krisis itu udah ada. Hampir semua orang punya uang. Nggak ada ngeluh orang nggak ada duit gitu. Kalau bulan Ramadan, ternyata, tapi ini butuh diteliti ya, butuh kalau di dalam ilmiah itu pendapat ini untuk bisa dikaji, bisa dibenarkan, itu harus menuju kajian referensi pustaka, kajian pustaka. Ini hanya bayangan saja. Ternyata kunci dari kemakmuran itu adalah sedekah makmur itu. Karena bulan Ramadan ini hampir semua orang itu bersedekah, maka tidak ada kata miskin. Tapi kalau semua orang mengaku mustahik, merasa berhak menerima sedekah, maka akan terjadi kefakiran seluruh alam. Tapi ini pengamatan saya, boleh saja benar, boleh saja betul, boleh saja keliru. Nah, kembali kepada keberkahan waktu. Nah, kadang berkah itu karena waktunya. Jadi ketika kita berada di bulan Ramadan nih, Allah tidak melihat apakah kita ini pendosa, apakah ini kita orang alim, apakah kita ini orang yang suci atau orang yang kotor gitu. Kalau engkau di bulan Ramadan nih ada niat baik dan engkau melakukan sebuah kebaikan sekecil apapun,
Berdasarkan janjinya Rasulullah, amalan wajib dilipat gandakan, amalan sunnah bahkan diganjar dengan pahala wajib. Berkahnya waktu Ramadan. Subhanallah. Semoga abang kakak semua yang hadir pada pagi ini panjang umur, sehat semuanya, luas rezekinya, mulia keturunannya. Ini di bulan Ramadan, Allah pasti dengar tuh. Mun dak dengar dak mungkin karena Allah Maha mendengar ya. Ditambah lagi malaikat menyaksikan di subuh ini, mengaminkan doa kita. Subhanallah. Nah, itu ya. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 4. Berkah karena pelakunya, berkah karena amalan, bentuk amalannya, berkah karena tempatnya, kadang berkah karena waktunya. Silahkan itu dipikirkan di mana kita ada berkesempatan dalam 4 poin ini, maka amalan kita menjadi berkah. Kerjaannya sedikit, ringan, tapi hasilnya besar. Itu yang disebut barokah, ziyadatul khair. Nah, terakhir ya, omong-omong tentang keberkahan. Ada 2 amalan. Kita masih dapat di Ramadan ini masih ada Jumat Agi enggak? Ada Jumat Agi enggak? Lebaran hari apa sih kita nih? Hari Sabtu ya. Sekiranya nanti lebaran hari Sabtu, saya titip amalan ya. Kalau misalkan lebaran hari Sabtu, saya titip amalan. Kalau misalkan lebaran hari Jumat, ya paling tidak ini tambahan ilmu. Ini ada sebuah amalan dalam kitab Al-Kunuzul Hasinah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Quzwini. Barang siapa yang mengamalkan amaliyah seperti di atas ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang-orang yang pernah dizalimi akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat kelak. Pernah kita, siapa di sini yang tidak pernah menyakiti orang? Entah dengan lisannya, entah dengan sikapnya. Bahkan saya paling sering. Nah, ini ada amalan. Barang siapa mengamalkan amalan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang yang pernah kita zalimi itu akan memaafkan kesalahan kita pada hari kiamat. Kaifiyah tata caranya adalah 1. Salat sunat pada hari Jumat di bulan Ramadan. Di sini tidak ditentukan akhir, tengah atau awal. Pokoknya salat sunat pada hari Jumat di bulan Ramadan dengan tata cara yang pertama, membaca Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 10 kali. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah lagi 1 kali, Al-Ikhlas 10 kali, ditambah Al-Kafirun 3 kali. Pada rakaat ketiga dan keempat membaca Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 10 kali, ayat kursi 3 kali. Setelah sholat sunat 4 rakaat tadi, kemudian berdoa dengan doa gini doanya, Allahumma balligh hadhihi sholata ila diwanil khosmi. Artinya, ya Allah, sampaikan pahala sholatku ini kepada buku amalan seseorang yang pernah aku dolimi dulu. Nah, ini amalan dari Imam Al-Quzwini. Kalau memang nanti sidang isbat menentukan bahwa hari raya itu hari Sabtu, Jumat nanti amalkan ini. Kalau ternyata Jumat nanti itu adalah lebarannya kita, ya udah lebarannya gitu. Dan mudah-mudahan panjang umur, Ramadan tahun depan kita bisa mengamalkan. Amalan yang kedua adalah disuruh kodok sholat 5 waktu pada hari Jumat, tapi ini harus hanya Jumat terakhir. Hanya Jumat terakhir suruh sholat kodok 5 waktu. Di sini alasannya banyak. Tidak saya jelaskan. Yang jelas, 1 alasan mengapa sholat kodok 5 waktu ini dilakukan Jumat terakhir, karena amalan wajib katanya di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Maka siapa orang yang mengerjakan sholat qadha ini diharapkan bisa menambal
ketidaksempurnaan solat-solat kita yang telah lalu, baik karena tidak khusyuk atau memang sengaja lalai waktu. Tetapi di kalimat terakhir, tujuan qadha solat ini bukan dalam rangka melalaikan solat, tapi dalam rangka memperbaiki ketidaksempurnaan amal solat kita yang tidak mungkin kita perbaiki kembali ke masa lalu. Nah itu loh maksudnya kata ulama ini. Maka dianjurkan untuk qadha solat 5 waktu pada Jumat terakhir ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu 2 amalan yang saya titip kepada saya dan kita semua. Semoga kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkannya. Dan wabil khusus kalau tidak berkesempatan di Ramadan ini, semoga diberikan umur panjang sampai ke Ramadan tahun depan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini Ramadan terakhir. Saya tidak seminggu 2 minggu mengenal antum Bapak Ibu ya. Saya pasti pernah berbuat salah, baik lisan saya mungkin pernah berbuat salah dengan tindakan saya. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk saya. Karena saya pun juga tidak tahu apakah Ramadan ini Ramadan terakhir atau Ramadan terdepan. Tidak tahu. Yang jelas tak pernah rugi bagi orang yang selalu merasa tidak panjang umur. Dan rugi bagi orang yang merasa terlalu yakin panjang umur ternyata pendek. Nah, itu rugi. Maka daripada itu Bapak Ibu, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berdoa kepada Allah, jika Bapak Ibu semua pernah bersalah kepada saya pun, saya berdoa kepada Allah semoga kesalahan di antara kita dihapuskan dan semoga menjadi kebaikan sahabat dunia akhirat kita nih. Kalau kata Ustadz Luqman Hakim tuh, bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.